Yang terhormat Ibu Endang Herawati selaku Kepala Sekolah SD Negeri 3 Kalikowo, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SD Negeri 3 Kalikowo, dan yang saya hormati juga Bapak Ibu Guru dari SD 1 Kalikowo, SD 2 Kalikowo, dan SD Sumbersari. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada siang hari ini kita semua diberikan kerahmatan, kenikmatan, dan kesempatan untuk menghadiri acara pada siang hari ini tanpa halangan suatu apapun. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di dunia ini hingga akhirat nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang pertama, saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk menghadiri acara dari kami. Saya dan Bu Retno selaku calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Wonosobo yang akan menyampaikan sebuah destinasi aksi nyata modul 1.4 menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Kemudian tak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Endang Herawati selaku Kepala Sekolah SD Negeri 3 Kalikowo yang telah memberikan dukungannya kepada kami dalam melaksanakan kegiatan menyebarkan pemahaman budaya positif ini. Kemudian terima kasih juga kepada teman-teman semua yang telah mendukung kami secara penuh dan memotivasi kami sehingga acara ini bisa kami laksanakan dan semoga bisa berjalan dengan lancar hingga selesai nanti. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan pengalaman kami tentang budaya positif. Di sini kami tidak bermaksud untuk menggurui Bapak Ibu semua. Kita sama-sama belajar, kita sama-sama sharing tentang budaya positif. Nanti pada kesempatan ini akan terdapat 2 sesi. Yang pertama akan disampaikan oleh Bu Retnowati dan yang kedua akan disampaikan oleh saya, Bu Fitriani. Monggo untuk kesempatan pertama saya berikan kepada Ibu Retnowati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 3 Kalikowo yang saya hormati, Bapak Ibu Guru SD Negeri 1, SD Negeri 2, SD Negeri 3 Kalikowo yang saya hormati, dan Bapak Ibu SD Negeri Sumbersari yang saya hormati. Terima kasih atas waktunya yang sudah royo-royo datang ke SD 3 Kalikowo untuk mengikuti kegiatan saya dan Bu Nur Fitriani pada siang hari ini. Di sini saya akan melakukan penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Ini adalah salah satu kegiatan kita dalam CGP ini, yaitu di modul 1.2, di mana kita akan melakukan aksi nyata yang salah satunya yaitu akan mendiseminasikan budaya positif di SD kita. Sebelum kita ke materi berikutnya, kita akan mempelajari dulu tujuan pendidikan. Tentunya Bapak Ibu semuanya sudah tahu sudah paham tentang tujuan pendidikan kita. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikannya adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat.
Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat pada anak. Tentunya Bapak Ibu semuanya sudah paham ya, apa sih tujuan pendidikan kita. Di sini kita akan mempelajari tentang menuntun. Kita sering mendengar kata-kata menuntun. Kira-kira menurut pandangan panjenengan sebagai guru, apa itu arti kata menuntun dalam pendidikan? Coba ada yang bisa memberi jawaban apa itu arti kata menuntun? Menuntun itu mengarahkan. Oh iya, ya, menuntun salah satunya adalah mengarahkan. Ada lagi? Membimbing. Ya. Mengarahkan dan membimbing. Ada masih ada lagi? Kira-kira itu menuntun itu apa? Nah, kalau tidak itu tujuan pendidikan itu adalah menuntun anak ke arah yang lebih baik. Jadi bagaimana cara kita sebagai seorang guru untuk mengarahkan anak didik kita ke arah yang lebih baik, yang tadinya tidak bisa diajak bersama atau tidak bisa diajak proaktif dengan guru. Dengan cara kita memberi menuntun, kita akan mengarahkan anak ke arah yang lebih baik. Itu adalah arti kata menuntun dalam pendidikan. Kita sebagai guru tugasnya yaitu mengarahkan anak ke arah yang lebih baik. Selanjutnya, selanjutnya kita akan mempelajari apa yang dimaksud dengan budaya positif. Budaya positif mungkin sekarang sedang sedang tren-trennya kata-kata budaya positif. Apa itu budaya positif? Bapak Ibu tentunya paham, sudah ada yang pernah mendengar kata budaya positif? Nah, ya, apa itu? Kira-kira menurut panjenengan budaya positif itu apa? Pembiasaan yang baik. Ada lagi? Pembiasaan yang baik ya. Budaya positif yang dimaksud adalah apa? Budaya positif di sekolah yaitu nilai atau kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Tentunya kita sebagai seorang pendidik, kita pasti mengharapkan anak didik kita itu mempunyai rasa penuh hormat, kemudian bertanggung jawab terhadap tugas-tugasnya, dan apalagi menjadi pribadi yang kritis. Nah, kritis terhadap pendidikan. Tentunya Bapak Ibu di sekolah juga setiap hari sudah memulai kegiatan budaya positif. Kira-kira contoh yang sudah pernah dilakukan Bapak Ibu di sekolah itu apa coba? Contohnya melaksanakan budaya positif. Saling. Kita membudayakan ada yang 5S, ada yang 6S, antara lain yaitu senyum, salam, salin, sopan, santun. Itu adalah budaya termasuk budaya positif. Kemudian dalam kebiasaan setiap pagi berdoa bersama, asmaul husna, kemudian membaca surah Yasin. Kemudian kemarin saya waktu ke SD 1 Kalibowong, di sana juga ada kebiasaan apa itu ya? Sholat duha berjamaah. Seperti itu ya. Sholat duha berjamaah setiap kelas ya, setiap hari Jumat bergiliran. Tapi saya belum pernah ke SD 2
2 kali uang dan SD Sumbersari sudah pernah melaksanakan hal seperti itu. Ya, Mungkin lebih setiap pagi. Setiap pagi. Kalau di SD 3 kali uang itu mengadakan membaca surat Yasin secara bersama-sama setiap hari Jumat. Nah, itu adalah salah satu kegiatan budaya positif yang sudah diterapkan di SD kita. Lanjut. Nah, pada siang hari ini kita di sini akan belajar bersama atau saya dan Bu Nur Fitriani nanti akan memaparkan dari budaya positif. Konsep inti budaya positif itu ada 8. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima motivasi perilaku manusia, yang keenam posisi kontrol, yang ketujuh keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Mungkin di pendengaran Bapak Ibu, masih sangat asing, dan saya sendiri juga mengenal kalimat-kalimat ini juga tadinya sangat asing. Tapi setelah saya mengikuti kegiatan CGP, saya baru tahu ada perubahan paradigma belajar, ada segitiga restitusi. Dulunya saya tidak pernah dengar atau sama sekali belum pernah dengar kata-kata seperti itu. Nah, untuk hari ini kita bersama-sama akan belajar tentang perubahan paradigma belajar sampai segitiga restitusi. Lanjut. Ya. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman sehingga siswa mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Yang kedua, disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Nanti di sini Bapak Ibu akan mempelajari tentang kontrol guru. Kita sebagai guru itu dalam mengontrol murid itu kita seperti apa? Nah, nanti kita bersama-sama akan membahas tentang itu. Lanjut. Kemudian pembelajaran yang berparadigma yang merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern berdasarkan profil pelajar Pancasila. Tentunya insya Bapak Ibu sudah menerapkan pembelajaran yang menggunakan prinsip berdiferensiasi, mana kita dalam pembelajaran itu ada 3 strategi. Bapak Ibu pasti sudah paham apa itu profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu ada berapa? Ada 6. Ya. Di antaranya yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berkebinekaan global, kemudian bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan yang terakhir adalah inovatif. Nah, itu adalah profil pelajar Pancasila. Kemudian di sini kita ini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu membangun karakter. Dan yang keempat yaitu ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa.
tugas-tugasnya bagaimana selesai atau tidak. Kita mengontrol setiap hari, setiap saat. Setelah kita memberi pelajaran pasti kita kontrol. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, di sini guru selalu memberi penguatan positif dan efektif yang menurut kita itu akan bermanfaat bagi mereka. Tapi kita tidak tahu akan kebutuhan murid kita itu membutuhkan apa. Sedangkan kita itu berada dalam penguatan positif yang efektif. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu membangun karakter anak didik kita. Nah, kita pasti setiap hari tidak lepas dengan yang nomor 3 itu, memberi kritik kepada anak didik kita sehingga anak didik kita itu merasa bersalah. Dan yang kita harapkan itu nanti kalau saya memberi kritik kepada anak didik kita akan nurut kepada kita. Sedangkan anak didik tidak mau menurut kepada kita, itu kita membuat anak itu merasa sangat bersalah kepada orang yang kita sayangi. Oh, saya tidak mengerjakan PR, kemudian gurunya marah, terus memberi ucapan-ucapan yang membuat kita itu sakit. Nah, itu adalah membuat rasa bersalah. Kemudian yang terakhir itu ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, kita sebagai pendidik itu pasti memaksa kepada anak didiknya, kamu harus seperti ini, kamu harus mengerjakan ini, kamu harus gambarnya gurunya memberi contohan, seandainya kamu harus gambar pemandangan, kamu harus menggambar pemandangan laut. Nah, itu adalah salah satu orang dewasa yang memaksa. Sedangkan anak tidak suka menggambar pemandangan bawah laut, anaknya sukanya menggambar burung, menggambar kapal. Nah, kita sebagai orang dewasa memaksa anak itu untuk menggambar sesuai keinginan gurunya atau sesuai kemauan orang dewasa. Itu namanya ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Itu kita hilangkan sedikit demi sedikit, bagaimana caranya agar anak tidak merasa terpaksa. Nah, kemudian berikutnya yaitu mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, dulu kita itu berada di stimulus respon, ada di sini. Kemudian sekarang kita di abad 21 ini kita harus mengubah cara kita kepada anak ke teori kontrol. Stimulus respon diantaranya yaitu realitas atau kebutuhan kita sama. Di teori kontrol, realitas kebutuhan kita berbeda. Jadi guru menghendaki muridnya itu sama. Kita anggap muridnya itu sama, sedangkan si murid itu mempunyai perbedaan yang setiap anak pasti mempunyai perbedaan. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Di teori kontrol itu setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian di stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Di stimulus respon ini, perilaku yang buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi kalau murid melatih cap bocah itu anak yang buruk. Tapi di teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Mungkin anak itu melakukan kesalahan karena mempunyai tujuan tersendiri. Orang lain bisa mengontrol saya,
hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Di teori kontrol, saya tidak bisa mengontrol orang lain. Di stimulus respon, pemaksaan pada saat bujukan gagal. Jadi ketika anak dibujuk untuk mengikuti kita, tapi anak tidak mau, kemudian kita paksakan. Di teori kontrol itu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi terjadi kolaborasi antara anak dan siswa untuk memilih mereka itu menginginkan yang bagaimana. Jadi kita sebagai guru itu harus menghambakan murid. Jadi kita tidak boleh kita memaksakan murid untuk mengikuti kita. Kemudian yang terakhir yaitu model berpikir menang kalah. Sedangkan di teori kontrol, model berpikir menang. Lanjut, Pak. Yang kedua yaitu disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Tentu Bapak Ibu sudah sering mendengar apa itu disiplin positif. Ada yang tahu apa itu disiplin positif? Kebiasaan baik yang dilakukan di sekolah. Iya, kebiasaan baik yang dilakukan di sekolah. Nah, kebiasaan baik apa yang sudah dilakukan di sekolah panjenengan? Contohnya seperti tadi, kebiasaan baik apa? Ketika Bapak Ibu guru datang, anak-anak pasti menyambut. Iya atau tidak? Nah, betul, memberi salam, memberi senyum. Nah, itu adalah kebiasaan baik yang ada di sekolah. Kemudian tadi sudah melaksanakan asmaul husna, berdoa bersama, terus sholat duha berjamaah, sholat zuhur berjamaah. Itu adalah kebiasaan baik yang ada di sekolah. Nah, lanjut. Nah, positif. Disiplin positif berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu penerapan nilai disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman ataupun hukuman. Itu adalah disiplin positif. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah mempersiapkan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik untuk mengubah perilaku menjadi lebih baik. Itu adalah disiplin positif. Kemudian yang ketiga yaitu nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Di sini nilai-nilai kebajikan itu kita tidak boleh memandang dia dari mana, asalnya, sukunya, agamanya, itu kita anggap sama. Contoh nilai kebajikan. Yang pertama, profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, dan bernalar kritis. Ibu Primary Years program atau PYP, yaitu teori rasa hormat, integritas, mandiri, antusias,
empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian yang terakhir, keterampilan hidup atau life skill, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Kemudian yang keempat yaitu kebutuhan dasar manusia. Setiap manusia pasti memiliki kebutuhan dasar, Bapak Ibu. Kebutuhan dasar manusia adalah makan, minum. Itu kebutuhan apa, termasuk kebutuhan dasar, kebutuhan pokok. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Segala tindakan yang dilakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi. Itu adalah yang dimaksud dengan kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5, Bapak Ibu. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Ya, ini adalah kebutuhan paling pokok, yaitu bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup diantaranya kita memerlukan makan, minum, pakaian, tempat tinggal, kemudian kesehatan. Nah, itu adalah kebutuhan untuk bertahan hidup, di mana setiap orang pasti mencari kebutuhan yang paling pokok, yaitu bertahan hidup. Kemudian kebutuhan yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Tentunya Bapak Ibu juga membutuhkan kasih sayang dan rasa ingin diterima. Butuh apa tidak? Butuh. Ya. Rasa diterima, kemudian dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari kelompok. Itu adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Seandainya kita di sebuah sekolah, di suatu sekolah kok kita tidak mendapatkan rasa salah satu di antara ini, kira-kira kita mau bekerja juga tidak nyaman, juga tidak enak. Nah, ya, kita harus mendapatkan rasa kasih sayang, karena itu bagian dari kelompok, jadi bagian dari kelompok. Jadi Bapak Ibu, selanjutnya yaitu penguasaan, di mana penguasaan itu yaitu yang pertama adalah harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Nah, di sini kita sebagai seorang pendidik juga
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Endang Erowati, SPD, selaku Kepala Sekolah di SD Negeri 3 Kaligowong. Saya bangga dengan Bapak Ibu Guru SD Negeri 3 Kaligowong yang mempunyai kinerja dan etos kerja yang tinggi. Khususnya saya bangga dengan dua guru kami, yaitu Bu Retnowati SPD dan Bu Nur Fitriani SPD, yang masuk sebagai guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Wonosobo. Moto dari guru penggerak adalah tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Diseminasi yang dipaparkan sebagai hasil kolaborasi antara Bu Retnowati dan Bu Nur Fitriani merupakan aksi nyata modul 1.4 dari program Guru Penggerak. Mudah-mudahan pengimbasan ini bersifat permanen dan bisa dijalankan dengan konsekuen. Mudah-mudahan juga akan menjadi motivasi dan dijadikan contoh oleh Bapak Ibu guru yang lain di SD Negeri 3 Kaligowong. Semoga nantinya murid-murid juga akan lebih disiplin dan bisa meningkatkan motivasi perilaku mereka secara intrinsik sehingga bisa meningkatkan aktivitas siswa dalam belajar yang berujung pada tercapainya hasil pembelajaran yang maksimal. Demikian yang bisa saya sampaikan. Banyak kurang lebihnya dari tutur kata saya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mila Maulana Cahyani. Saya siswa kelas 4 SD Negeri 3 Kaligowong. Saya adalah murid dari Ibu Fitri. Saya sangat senang mendengarkan penjelasan Bu Guru tentang budaya positif di sekolah. Saya akan menerapkan kegiatan budaya tersebut di kelas maupun di sekolah. Terima kasih Bu Fitri. Semoga Ibu sukses dalam program Guru Penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.